Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati, kita muliakan Wakil Presiden Republik Indonesia, Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Yang saya hormati, kita hormati Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Bapak Kiai Haji Miftahul Ahyar, para Wakil Ketua Umum MUI, Bapak Haji Basri Bermanda, Dr. Haji Anwar Abbas, Dr. Kiai Haji Marsudi Suhud, Sekretaris Jenderal MUI, Bapak Dr. Amir Shah Tambunan, Ketua Panitia, Pak Kiai Haji Dr. Asrorun Niam Soleh, Ketua Basnas Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Nur Ahmad, para pimpinan MUI, para anggota Komisi Fatwa, dan para ketua MUI, ketua Komisi Fatwa MUI se-Indonesia, para pimpinan pondok pesantren, para pimpinan fakultas-fakultas berbagai perguruan tinggi Islam, dan para peserta Ijtima Ulama, para hadirin sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur pada pagi yang cerah ini di Jakarta bisa bersama-sama menghadiri pembukaan Ijtima Ulama ke-7 yang insya Allah kehadirannya di kota ini akan membawa keberkahan bagi Jakarta. Izinkan kami menyampaikan terima kasih bahwa Jakarta dipilih menjadi tuan rumah untuk Ijtima. Mengapa kami perlu garis bawahi tempat pertemuan di Jakarta? Karena di kota inilah ketika kita berbicara tentang kebangsaan, karena produk di sini nanti optimalisasi fatwa untuk kemaslahatan bangsa. Bangsa Indonesia diikat simpulnya di kota Jakarta. 28 Oktober 1928 di kota ini. Menjadi satu negara 17 Agustus 45 di kota ini. Menjadi satu bangsa, menjadi satu negara, kemudian menjadi satu wilayah dengan deklarasi Juanda, juga di kota Jakarta. Di kota inilah simpul kebangsaan, kenegaraan disusun dan diikat. Karena itu dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan selamat datang di Jakarta, dan insya Allah nantinya Ijtima Ulama ini akan memperkuat ikatan persatuan kebangsaan. Karena itu kalau boleh izinkan dalam kesempatan ini, kami berbagi pandangan sedikit yang mudah-mudahan bisa menjadi salah satu bahan sebagai perspektif dari Jakarta. Ketika kita memutuskan bersatu, kita tidak mempersatukan asal-usul, kita mempersatukan tujuan. Kita tidak bersatu asal-usulnya, tapi bersatu untuk tujuan yang sama. Menjadi Indonesia adalah bersatu untuk mendapatkan kemerdekaan yang hakiki, kemerdekaan yang sesungguhnya, dan kemerdekaan yang ingin diraih adalah keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Karena itu kami sering menganalogikan menjadi Indonesia bukan sebuah percampuran, tapi sebuah persenyawaan. Berbagai unsur bergabung membentuk unsur baru yang berbeda dari pembentuknya. Hidrogen bertemu dengan oksigen membentuk air. Air bukan oksigen, air bukan hidrogen. Tapi dalam air ada hidrogen, ada oksigen. Menjadi Indonesia adalah persenyawaan antar semua unsur. Karena itu jangan sesudah menjadi air kita pecah-pecah lagi unsur-unsurnya. Karena dia menjadi entitas yang berbeda. Seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk keluarga. Dia adalah keluarga. Keluarga itu ada laki-lakinya, ada perempuannya, tapi keluarga bukan laki-laki dan keluarga bukan perempuan.
bersatu dalam tujuan. Itulah Indonesia. Seringkali ketika kita melihat Indonesia, kita lebih menekankan unsur-unsurnya, bukan entitas barunya. Sehingga lambang Garuda Pancasila di atas, yang di bawahnya ada kalimat Bhinneka Tunggal Ika. Apa kata terpenting dari 3 kata ini? Yang paling banyak digaungkan adalah Bhinneka. Sesungguhnya kata terpentingnya adalah tunggal. Tunggal. Bhinneka itu bukanlah ciptaan manusia. Bhinneka adalah ciptaan Allah. Itu karunia Allah yang kita semua syukuri sebagai karunia. Tapi tunggal, bersatu adalah ikhtiar manusia. Menjadi satu adalah ikhtiar manusia. Karena itu ketika kita menyampaikan Indonesia merayakan kebinekaan, kita perlu pandang ini sebagai mensyukuri nikmat dari Allah. Tapi Indonesia merayakan persatuan, ini adalah hasil ikhtiar dari tiap unsur yang ada di bangsa ini. Nah, kita seringkali, terlalu sering justru menyebut yang pertama. Padahal manunggalnya itulah yang penting. Karena kalimat aslinya Bina Ika Tunggal Ika, disebut Bhinneka Tunggal Ika. Kenapa saya perlu sampaikan ini? Karena di Jakarta lah simbol itu dibuat. Di Jakarta lah tunggal itu terjadi. Dan kita punya tanggung jawab untuk merawat agar tunggal ini tidak kemudian hilang. Justru tunggal ini yang harus kita rawat. Karena perbedaan, keragaman adalah kodrat, adalah iradah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi bersatu itu tanggung jawab kita, itu pilihan kita. Seperti bangsa kita adalah negeri kita, negeri yang kaya raya. Itu karunia dari Allah. Tapi makmur itu adalah kerja manusia, menjadikan makmur. Nah, kami berharap dalam kita melihat Jakarta, dalam kita melihat Indonesia sebagai sebuah simpul persatuan yang membuat Indonesia dikagumi dunia itu karena persatuannya. Kalau karena beragamnya, ada India yang lebih beragam, ada Papua Nugini yang lebih beragam, ada Afghanistan yang lebih beragam. Tetapi yang bersatu di tempat ini, ijtima ulama dikerjakan tanpa perlu ada penterjemah yang duduk di belakang sana. Karena semua suku mensepakati satu bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Bayangkan bila kita tidak memiliki persatuan itu. Pakai penterjemah. Ini Kiai Said Agil Munawar bicara dengan bahasa Palembang. Yang sebagian lagi bicara dengan bahasa Bugis. Sebagian lagi bicara dengan bahasa Minang. Sebagian lagi bisa baca Jawa, bahasa Sunda. Tapi kita sepakat untuk bersatu. Karena itu kita sadari bahwa kita bersatu karena tujuan, bukan bersatu karena asal usul. Nah, harapannya kita ke depan lebih memperkuat persatuan, lebih memperkuat narasi kita sebagai satu entitas bangsa. Bukan justru dalam melihat Indonesia ditonjolkan unsur-unsurnya. Karena ketika ditonjolkan unsur-unsurnya, maka yang terbentuk menjadi bisa terlewatkan. Para alim ulama, para habaib yang saya hormati, izinkan juga dalam kesempatan ini kami ingin mengundang Bapak Ibu sekalian yang hadir di Jakarta untuk mulai menikmati suasana. Kebetulan tempatnya berada di kawasan Jalan Jenderal Sudirman. Semoga bisa menyempatkan. Kalau boleh nanti kita atur untuk para peserta ijtima menyempatkan untuk menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada di tempat ini. Kalau ada yang belum pernah pakai MRT, kami undang pakai MRT, tempatnya di depan sana. Bisa berjalan keliling Jalan Sudirman, menikmati trotoar yang kita bangun sama-sama. Kenapa bangun trotoar? Karena kita ingin ada persatuan. Kenapa bangun transportasi umum? Karena di transportasi umum tidak ada kelas bisnis, tidak ada kelas VIP, semuanya ada kesetaraan. Membangun kesetaraan dengan menggunakan transportasi umum. Membangun kesetaraan dengan menggunakan trotoar, taman. Jakarta dibangun sebagai ikhtiar untuk menjaga persatuan yang ada di kota ini. Kami mengundang nanti dapat kesempatan, nanti saya atur dengan panitia, untuk bisa sama-sama merasakan apa yang sama-sama dibangun di kota ini.
Sekali lagi kami ucapkan selamat datang, selamat menjalani kegiatan yang amat mulia dan penting ini. Mudah-mudahan yang menjadi fatwa, yang menjadi arahan nantinya akan bisa mendorong kemajuan bagi umat, kemajuan bagi bangsa. Demikian sambutan dari kami, kurang lebih mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.